Gerakan Indonesia Maju ini. Tentunya itu juga merupakan sebuah harapan dari para masyarakat Indonesia agar dengan didirikannya Pergerakan Indonesia Maju mampu untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, baik Irma, sekali lagi ya mungkin kita ajak hadirin di sini ya mengucapkan selamat ini ya atas berdirinya Pergerakan Indonesia Maju ya. Kita berikan semangat bersama-sama karena tentunya semangatlah yang kita butuhkan ya, semangat kebersamaan begitu. Bahkan ada salamnya tadi ya kalau kita perhatikan. Salamnya seperti apa ini Irma ya tadi ya? Salam Indonesia Maju, ayo bergerak. Semoga ini menambah semangat kita malam ini ya. Dan agar lebih semangat lagi. Kita coba kembali ya Mbak Rahma ya. Oke ya. Salam Indonesia Maju, ayo bergerak. Iya baik. Dan lebih semangat lagi akan ada menambah semangat lagi sesaat lagi. Karena ada ini ketuanya. Ketuanya baik. Selanjutnya adalah pidato kebangsaan Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju. Ya, kami persilakan hadirin Bapak Profesor Dr. M. Din Syamsuddin untuk kembali memberikan semangat ini bagi kita bersama malam ini. Silakan Pak Din. Salam Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Irman Gusman SE MBA dan para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, baik yang telah hadir lewat video maupun yang akan hadir sedikit terlambat, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, tokoh bangsa, hadirin dan hadirat, khususnya rekan-rekan para sahabat saya, anggota Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, dan wakil dari dewan-dewan wilayah, DW PIM dari seluruh tanah air yang alhamdulillah hadir 29 dewan wilayah dari seluruh Indonesia. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya biasa tidak pakai teks, tapi karena ini pidato resmi, pidato kebangsaan, maka izinkan saya membaca naskah. Sudah dibagikan agak sedikit panjang, namun saya tidak akan baca secara keseluruhan. Yang saya beri judul Indonesia Maju, negara yang kita cita-citakan dan cita-cita yang harus kita nyatakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta semesta dan manusia, yang atas rahmatnya jua kita semua dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini dalam simpul kebersamaan, kemajemukan dan kemanusiaan. Inilah simpul kebangsaan Indonesia yang terbuhul dari ikatan-ikatan luhur agama, budaya dan bahasa yang beragam. Puspa ragam makna membentuk pelanginan indah di ufuk Nusantara, kemudian menurunkan pesan langit yang menerpa di bumi pertiwi. Kalian berbeda tapi satu adanya, maka kalian harus menyatu walau berbeda. Secara simbolik telah ditampilkan oleh medley gerak dan nada Nusantara dari 10 etnik dan 3 etnik pendatang menjadi bagian tak terpisahkan dari kebangsaan kita. Memang kemajemukan adalah sunnatullah, yakni ketentuan Tuhan dalam kehidupan. Masing-masing diri tidak pernah bermimpi
terbalut tali pusar keagamaan atau kesukuan tertentu, tapi Sang Pencipta menentukan eksistensi diri yang tidak dapat dihindari. Maka sesungguhnya dalam realitas kemajemukan itu terdapat ujian Tuhan. Apakah kita dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan mereka yang berbeda agama atau suku dari kita? Adalah mereka yang memberi jawaban positif dengan wawasan inklusif akan menjadi pemenang, dan hanya mereka yang menafikan kenyataan kemajemukan dengan kecenderungan eksklusif adalah penentang ketentuan Tuhan, dan mereka adalah pecundang. Kemajemukan Indonesia adalah anugerah ilahi yang patut kita syukuri. Kesyukuran haruslah menjelma dalam sikap batin cenderung merajut benang-benang kemajemukan menjadi tenunan persaudaraan kebangsaan. Kemajemukan dengan demikian akan menjadi faktor kekuatan, bukan sebaliknya. Kemajemukan membawa perpecahan yang melahirkan faktor kelemahan bangsa. Kemajemukan memang berdimensi ganda. Pada satu sisi kemajemukan dapat membawa perpecahan dan kemudian menjadi faktor kelemahan. Dan pada sisi lain kemajemukan dapat mendorong persatuan yang kemudian menciptakan kekuatan bangsa. Dilema kemajemukan ini merupakan ujian dan tantangan bagi sesuatu bangsa. Pada kenyataan empiris, banyak bangsa yang berhasil mengelola kemajemukan menjadi energi positif untuk persatuan dan kemajuan. Tapi tidak sedikit bangsa yang gagal menahan energi negatif dari kemajemukan yang akhirnya membawa bangsa itu pecah berantakan. Bagi Indonesia yang memiliki kemajemukan khas atas dasar agama, suku, budaya dan bahasa yang tersebar di ribuan pulau terpisah, kemajemukan menampilkan berbagai bentuk mikronasionalisme dan mikrospiritualisme yang sering memunculkan fanatisme buta, hal mana potensial menciptakan keretakan dan perpecahan. Namun para pendiri bangsa dengan kearifan dan kenegarawanan tinggi telah menyemai benih persatuan dan kesatuan bangsa dengan nilai-nilai dasar yang agung, yaitu dasar negara Pancasila dan moto bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Pembentukan NKRI ada pilihan sadar segenap warga bangsa untuk mewujudkan masa depan bersama. Negara, seperti kata Hegel, adalah wujud persinggungan antara kebebasan subjektif dan kebebasan objektif seluruh elemen dan komponen bangsa. Maka pembentukan NKRI berdasarkan Pancasila adalah titik temu pandangan, meeting of mind, seluruh elemen dan komponen itu. Pemilihan negara kesatuan dimaksudkan sebagai sarana mempersatukan wilayah Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau yang berjejer dari Merauke sampai Sabah. Dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara adalah wahana mempertemukan kebanyakan nilai dan tradisi dari agama, suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Adalah tidak mudah bagi bangsa besar dan majemuk untuk sampai pada konsensus tentang landasan bersama semacam ini. Hal ini dapat terjadi hanyalah karena kelapangan dada dan tenggang rasa yang besar, serta kebersamaan dan wawasan kenegarawanan yang luas di kalangan para pendiri bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dan majemuk seperti Indonesia memang rentan terhadap perpecahan. Walaupun kemajemukan dapat dipandang sebagai kekuatan, tapi kemajemukan mengandung kelemahan. Hal ini terjadi jika unsur-unsurnya menampilkan egoisme, eksklusivisme, dan absolutisme. Kemajemukan memiliki tendensi disintegratif
kalau tidak dapat dikelola secara baik dan ketiga orientasi tersebut tidak dapat dikendalikan. Pengalaman bangsa-bangsa menunjukkan bahwa kemajuan tidak dapat dipandang secara taken for granted atau selalu terpelihara karena konflik kepentingan mencuat sementara semen perekat tidak cukup kuat. Maka kemajuan meniscayakan adanya landasan bersama dan acuan bersama. Saudara-saudara yang saya hormati, dengan demikian maka Pancasila yang lebih dari sekedar pernyataan politis tapi merupakan pernyataan ideologis adalah rendezvous nilai-nilai yang terdapat dalam banyak kelompok masyarakat, baik agama maupun adat. Masing-masing kelompok agama memiliki nilai-nilai yang berbeda satu dari yang lain, khususnya pada dimensi teologis. Tetapi agama-agama bisa bertemu pada dimensi etik, yaitu dengan mengajukan nilai-nilai etika dan moral yang bersifat universal. Pluralisme keagamaan tidak berarti harus menyamakan agama-agama. Dalam hal ini, perbedaan tidak perlu disama-samakan dan persamaan tidak harus dibeda-bedakan. Pancasila merupakan wadah akomodasi nilai-nilai etika yang sama dari berbagai agama untuk kepentingan hidup berbangsa dan bernegara. Namun kini bangsa Indonesia menghadapi tantangan serius. Pada era globalisasi yang mendorong munculnya individualisme negara dan bangsa dewasa ini, Indonesia menghadapi tantangan ganda, yakni tantangan kemajukan secara internal dan tantangan pemajukan secara eksternal. Kegagalan mengelola secara baik tantangan internal berupa kerentanan kemajukan dan ketidakmampuan menyiasati tantangan eksternal berupa ancaman pemajukan, tidak mustahil bangsa Indonesia pecah berkeping-keping. Oleh karena itu, pengelolaan kemajukan memerlukan rekayasa sejarah dan budidaya nilai-nilai keutamaan untuk memelihara integrasi dan integritas bangsa. Untuk itu diperlukan upaya sungguh-sungguh dengan daya tahan tangguh dan bahkan kerja-kerja berpeluh oleh segenap anak negeri dalam lintasan generasi dan perjuangan tidak kenal berhenti. Bangsa Indonesia berada pada perjalanan dengan tidak ada titik temu. We are at the point of no return. Kecuali terus berangkat pergi meraih cita-cita sejati. Cita-cita sejati ini telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dan negara, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam konteks globalisasi dan dinamika kawasan Asia yang membawa tiga kata kunci, yaitu quality, kualitas, competition, persaingan, dan competitiveness, daya saing, maka tidaklah salah kiranya kalau cita-cita nasional tadi diberi tafsir kontekstual menjadi Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Dengan demikian, Indonesia yang besar dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya nilai, yaitu modal sosial dan budaya, akan dapat menjadi salah satu pemain kunci di dunia dan di kawasan Asia. Dalam kaitan inilah sangat relevan dan urgen adanya visi Indonesia maju. Sesungguhnya konsep maju sudah menjadi wacana di awal abad ke-20 Indonesia. Banyak tokoh pemikir bangsa seperti Agus Salim, Muhammad Yamin, Soekarno, dan Muhammad Hatta acap kali memperbincangkan konsep maju dalam tulisan dan pidato mereka. Cita-cita ini akhirnya disenyawakan dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945, seperti dalam frasa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Yang pertama lebih berhubungan dengan kemajuan lahiriah dalam bentuk kesejahteraan jasmania terkait dengan pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan yang kedua berhubungan dengan kemajuan batiniah meliputi derajat rasionalitas, emosionalitas, dan spiritualitas yang kesemuanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kebahagiaan lainnya. Pertautan dinamis kedua alur kemajuan jasmaniah, lahiriah, dan rohaniah tadi itu merupakan prasyarat bagi terwujudnya Indonesia maju, yakni Indonesia dengan kebudayaan utama dan peradaban tinggi. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh bangsa sejak awal kemerdekaannya sejatinya adalah proses pemajuan untuk menciptakan masa kini harus lebih baik dari masa lalu, dan masa mendatang harus lebih baik dari masa sekarang. Itulah dinamika kebudayaan dan peradaban yang harus dilalui bangsa untuk menjadi bangsa terbaik di kalangan bangsa-bangsa dan pemain utama dalam perlombaan antar negara di dunia. Proses pembangunan sebagai proses pemajuan. Dengan demikian perlu menekankan proses pemanusiaan manusia. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa manusia adalah subjek kehidupan dan dirinya sendiri secara bersama-sama yang akan melanjutkan pembangunan itu. Maka terjadilah siklus dinamis pembangunan ke arah berkelanjutan yang bermakna. Ini visi kita, Sustainable Development with Meaning. Perjuangan menuju Indonesia maju adalah long march yang harus terus-menerus ditempuh bangsa dari satu generasi ke generasi. Perjuangan itu menuntut persatuan, kebersamaan, dan kekompakan. Dalam hal ini, kemajuan bangsa sebagai anugerah Tuhan harus dijelmakan sebagai kesatuan yang membawa kekuatan, bukan perpecahan yang mendatangkan kelemahan. Moto Bhinneka Tunggal Ika perlu dijelmakan dalam nilai keutamaan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin dan saudara-saudara yang saya hormati, saya melompat sedikit. Dalam konteks globalisasi yang meniscayakan kualitas persaingan dan daya saing, menjadikan Indonesia sebagai negara maju mengandung pesan agar bangsa Indonesia siap bersaing dan bertanding dalam berbagai aspek peradaban. Daya juang yang menjadi salah satu modal sosial bangsa selama ini perlu ditransformasikan menjadi daya saing. Dinamika global yang ditandai oleh perubahan geopolitik, geoekonomi, dan geobudaya, terutama fenomena kebangkitan China dan India, the rise of China and India, dan pergeseran pusat gravitas ekonomi dunia ke kawasan Asia Timur perlu diantisipasi sebagai tantangan dan peluang sekaligus. Menghadapi persaingan peradaban tinggi itu diperlukan revitalisasi dan rekonstruksi mentalitas bangsa ke arah pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan maju. Manusia berkarakter kuat dan maju dicirikan oleh kapasitas mental seperti kejujuran, ketulusan, keberanian, kemandirian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip, dan kesiapan untuk bersaing dan bertanding merebut kemajuan dan keunggulan. Bangsa Indonesia secara relatif memiliki nilai-nilai keutamaan itu yang mengkristal menjadi modal sosial dan modal budaya bangsa. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, untuk itulah dalam pidato kebangsaan ini izinkan saya menyampaikan 3 wasiat kepada bangsa Indonesia. 1. Untuk berpegang teguh kepada perjanjian suci para pendiri bangsa dengan memelihara komitmen moral mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dengan tidak berusaha memperjuangkan ideologi lain.
dan berperan secara aktif membangun negara menjadi Indonesia maju. Yang kedua, mempertahankan dan memelihara kemajemukan bangsa dengan mengembangkan budaya siap hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan seluruh kelompok bangsa dari berbagai agama, suku, bahasa, dan budaya, serta menyelesaikan segala masalah dengan semangat musyawarah dan penuh tenggang rasa. Ketiga, mengembangkan budaya mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan. Keempat, berusaha memperbaiki diri dan mengembangkan nilai-nilai kemuliaan untuk menjadi manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan maju sebagai pilar bangsa Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Yang kelima, bersiap sedia menjadi saksi-saksi sejarah yang aktif untuk kebangkitan dan kemajuan bangsa. 20 Mei adalah hari kebangkitan nasional. Sekarang 21 Mei, tidak ada salahnya kita tekadkan untuk menjadi hari kemajuan nasional. Bersiap sedia menjadi saksi-saksi aktif kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan menampilkan orientasi hidup mandiri, berdaya saing, berkemajuan, dan berkeunggulan. Sebelum saya mengakhiri, selain 5 wasiat tadi, wasiat kebangsaan, dalam rangka itu diperlukan suatu paradigma baru, suatu wawasan baru untuk membangun Indonesia maju, yaitu yang saya sebut paradigma jalan tengah, paradigm of the middle way. Paradigma jalan tengah, karena pemahaman saya baik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya berada pada posisi jalan tengah. Paradigma jalan tengah seperti itu mungkin bisa menjadi solusi bagi Indonesia menuju kebangkitan, kemajuan, dan keunggulan. Paradigma jalan tengah ini perlu menjadi bagian dari kesadaran batin seluruh warga bangsa. Paradigma jalan tengah perlu mengkristal menjadi cita bangsa maju. Dalam kaitan ini, paling tidak ada 10 cita budaya maju yang perlu menjadi budaya baru bagi bangsa Indonesia. Mungkin bisa disebut sebagai dasar cita budaya maju. Dasar cita budaya maju itu adalah sebagai berikut. 1. Maju dari kebiasaan mementingkan diri sendiri atau kelompok dengan mengedepankan kepentingan umum dan kepentingan bangsa yang lebih luas. Mohon di setiap akhir poin-poin dasar cita budaya maju ini kita sambut dengan ayo bergerak. Saya ulang lagi. 1. Maju dari kebiasaan mementingkan diri sendiri atau kelompok dengan mengedepankan kepentingan umum dan kepentingan bangsa yang lebih luas. Yang tidak angkat tangan, tidak setuju. 2. Ini dasar cita budaya maju. 2. Maju dari tirani perasaan benar sendiri, menjadi anak bangsa yang toleran dan menghargai perbedaan. 3. Maju dari sifat-sifat feodalisme dan primordialisme, menjadi egalitarian yang menempatkan sesama anak bangsa dalam posisi dan perlakuan yang sama. 4. Maju dari budaya nepotisme dengan mengedepankan budaya meritokrasi atau prestasi, dan maju dari budaya hanya mencela belaka dengan membangun budaya menghargai upaya dan hasil karya orang lain. 5.
maju dari kecenderungan memuaskan diri dengan kesenangan jasmani dan menganiaya diri sendiri dengan memakai narkoba. Agak kurang kuat, mungkin ada di antara kita pemakai dan pengedar. 6. Maju dari budaya kekerasan, mengedepankan akal daripada okol, dan menjadi bangsa yang beradab dalam menyelesaikan setiap persoalan. 7. Maju dari kebiasaan korupsi dan mulai bekerja membangun prestasi dan menuai hasil karya dari hasil keringat sendiri. 8. Maju dari ketergantungan dari bangsa-bangsa lain dan mulai membangun kemandirian nasional melalui kerjasama internasional yang adil dan saling menguntungkan. 9. Maju dari rasa rendah diri dalam pergaulan antar bangsa dan menjadi bangsa yang berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. 10 dan terakhir, tentu disambut lebih gegap gempita lagi, maju dari kecintaan pada dunia fana belaka dan mulai menyimbangkan kehidupan dengan menjalankan ajaran agama yang baik, agama yang fungsional, yang tidak hanya berhenti pada spiritualisme pasif, tapi berlanjut pada spiritualisme aktif dan dinamis yang mendorong daya saing, etos kerja, dan produktivitas sehingga bangsa dapat bersaing di pentas global. Saya merasa dasar cita budaya maju ini telah mendapat persetujuan dari yang hadir di Jakarta Convention Center ini, dan kita tekadkan untuk menjadi bagian dari budaya Indonesia baru, dan itulah yang akan membawa kepada kemajuan bangsa. Dasar cita budaya maju tadi adalah prasyarat bagi terwujudnya Indonesia maju. Indonesia maju yang kita citakan tidak akan terwujud tanpa budaya maju tadi itu. Indonesia maju, seperti judul pidato kebangsaan ini, adalah sebuah negara dan bangsa yang kita cita-citakan, tetapi cita-cita itu kini harus kita nyatakan. Salam Indonesia maju. Atas kehadiran khususnya para tamu undangan, atas nama Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, kami menyampaikan terima kasih. Dan mulai hari ini kita bergerak untuk memajukan bangsa, bekerja sama bahu-membahu untuk melaksanakan program-program aksi yang nyata. Pada pihak-pihak keluarga bangsa tidak perlu mengkhawatirkan BIM. BIM tidak diniatkan dan tidak dirancang untuk menjadi partai politik. Pergerakan Indonesia Maju adalah pergerakan anak-anak bangsa yang lintas agama, suku, profesi, dan bahasa tadi untuk terlibat pada aksi-aksi kemanusiaan, pada program-program kemasyarakatan dan kebangsaan. Dan itu tentu akan membawa political leverage. Dan tentu sebagai anak-anak bangsa, para tokoh dan figur yang berpengaruh dari berbagai kalangan tentu juga tidak akan berdiam diri terhadap berbagai bentuk masalah yang dihadapi oleh bangsa. Maka disitulah letak politik yang akan dilakukan BIM adalah politik nilai, politik moral, dan ini sesungguhnya high politics, politik tinggi. Supaya clear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben Samsudin atas sambutan dan wasiat-wasiatnya tadi ya, cukup panjang. Dan juga merupakan sebuah upaya untuk membangkitkan semangat kita semua tentunya untuk berperan aktif menjadi elemen yang menjadi saksi juga untuk pergerakan Indonesia Maju. Masih semangat ya, meskipun sudah mau jam 9 ini ya, pukul 9. Kita tes dulu, ini semangat nggak nih? Masih semangat. Salam Indonesia Maju. Ayo bergerak. Masih semangat berarti ya, belum ada yang ketiduran. Bahkan masih ada sambutan lagi ya. Benar sekali ya, kan masih ada amanat kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ketua DPD RI, Bapak Haji Irman Gusman SEMDA. Kami silakan Bapak Irman Gusman untuk memberikan amanat kebangsaan. Saya mohon maaf, seharusnya datang lebih awal, tapi karena datangkan lagu Laju Perahu Laju, kita berdendang sambil bernyanyi. Mari kita sambut pergerakan Indonesia Maju, bersama kita memajukan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, Om Swastiastu. Sungguh hal yang luar biasa pada malam ini, di mana para anak bangsa menyatukan diri bersama-sama sebagaimana tadi yang telah disampaikan dari berbagai lintas generasi, etnis, latar belakang, profesi, menyatukan diri berhimpun dalam sebuah pergerakan Indonesia Maju. Auranya saya tangkap, makanya saya juga ingin gak kalah juga untuk menyampaikan yel-yelnya juga. Indonesia Maju. Sebelah kanan itu kurang. Indonesia Maju. Sebelah kiri, Indonesia Maju. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju yang telah datang dengan rombongan yang penuh. Pak Ben Samsudin bersama Pak Ali Maskur Musa, sahabat saya, dan juga Ketua Panitia Pak Isran Nur, dan juga seluruhnya, dan banyak sekali tidak bisa saya sampaikan. Rabu yang lalu bersilaturahim bersama kami di DPD RI, dan kita berdiskusi panjang walaupun 1 jam maupun 2 jam, tetapi dari diskusi yang singkat itu terasa betul banyak persamaan yang kami rasakan antara pergerakan Indonesia Maju dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Gak usah malu-malu tepuk tangan karena makin sehat, kata Bu Dokter. Tadi telah begitu dalamnya diungkapkan oleh Pak Adi dalam pidato kebangsaannya yang begitu luar biasa, yang sangat dalam dan substantif sekali dalam melihat berbagai persoalan bangsa dan negara kita dan tantangannya di berbagai masa depan. Oleh karena itu saya ingin agak menurunkan tone-nya agak ke bawah sedikit, karena Bang Din sudah memberikan landasan idealnya. Saya mau melihat dari berbagai landasan yang historis maupun juga realita yang terjadi pada sekarang ini, di mana saya melihat momentum daripada deklarasi pergerakan Indonesia Maju ini sangat penting dan sangat bermakna, karena ini berketepatan juga dengan 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Ini penting sekali karena perjalanan sejarah kita sejak tahun 8, kira-kira hampir 108 tahun yang lalu. Dan ini adalah cikal bakal dari kesadaran kebangsaan kita. Kemudian ini dipatrikan dalam Sumpah Pemuda 20 tahun setelah itu sebagai peneguhan jati diri kita sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa.
inilah sebetulnya cikal bakal dari proklamasi kemerdekaan di tahun 45. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di antara peristiwa 08 dan 28 tersebut yang terjadi pada masa penjajahan Belanda, di mana bumi Nusantara ini masih dikuasai oleh asing, di mana rakyat kita sangat menderita, bahkan menjadi kuli di negeri sini. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kita semua, sebuah tulisan Bung Karno di tahun 30 dalam sebuah surat kabar namanya Suluh Indonesia. Kalau Bapak Ibu berkesempatan ke gedung arsip, masih ada itu, yang mengatakan begini. Bung Karno menyatakan ada ciri-ciri ekonomi bangsa terjajah. Ada ciri ekonomi bangsa terjajah. Apa itu? Kata Bung Karno, negara yang ciri-ciri ekonominya terjajah, pertama, kekayaan alam bangsa tersebut dijadikan sebagai sumber bahan baku murah untuk menyokong ekonomi dan industri bangsa yang menjajah. Itulah yang kita hadapi, kita kirim rempah dan segala macamnya, kopi untuk diolah di negara-negara industri. Yang kedua, bangsa terjajah hanya dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk atau hasil industri negara penjajah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bangsa tersebut dijadikan tempat untuk mencari rente dengan memutarkan kelebihan kapital negara maju yang menjajah. Itu 86 tahun yang lalu. Dan hampir 70 tahun kita juga merdeka. Coba kita bandingkan realitas yang terjadi pada kondisi perekonomian kita sekarang. Kalau kita mau agak jujur, karena kalau tidak, kita tidak akan bisa bergerak. Apakah telah banyak perubahan sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan? Sekarang kita lihat apakah ciri-ciri itu masih melekat tidak pada sampai hari ini, Bapak-Ibu sekalian, masih banyak kekayaan alam negara kita, terutama hasil tambang, mineral, gas yang kita ekspor sebagai bahan mentah, sehingga tidak banyak memberikan nilai tambah buat perekonomian bangsa Indonesia. Bayangkan, kita one of the largest gas eksportir, ya, tapi kita hanya ekspor gas, nanti Korea mengimpor berbagai macam, ke Jepang dan sebagainya. Kalau kita lihat daripada ekspor kita masih 60% berupa bahan mentah atau masih bahan baku. Yang kedua, apa? Kalau kita lihat ciri-cirinya, Indonesia sebagai negara yang berproduk terbesar keempat di dunia masih tetap dipandang sebagai pasar oleh negara-negara industri maju, sebagai ilustrasi sebagai kita lihat. Ya, menurut data, walaupun penduduk Indonesia jumlahnya 250 juta, tapi ternyata pelanggan telepon itu ada hampir 350 juta. Coba lihat mereknya, BlackBerry, IKEA, apa segala macam. Ya, bahkan Indonesia juga termasuk negara yang mengkonsumsi atau yang menggunakan motor yang terbanyak di dunia, puluhan juta. Pertanyaannya, dari mana barang-barang tersebut berasal? Makanya dasar budaya tadi yang disampaikan oleh Bang Din nomor 9 itu harus menjadi ayo bergerak, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kita lihat ya perbankan kita, asuransi kita tadi disampaikan oleh Pak Limas Nurmusa, top 5-nya bank, berbagai instrumen keuangan hampir 50% dimiliki oleh asing. Kenapa? Karena menurut Bank Sentral yang saya selalu menghadiri setiap tahun, ya, Indonesia ini adalah tempat yang memberikan return hasil yang baik dari persemaian uang yang ada di berbagai negara. Bayangkan, hari ini di Jepang, kalau kita menanam menyimpan uang deposito itu negatif, kita harus bayar. Ya. Sedangkan di Indonesia depositonya 6% dan lain-lain sebagainya. Makanya lah banyak uang yang mengalir ke Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, walaupun begitu, ya, tetapi faktanya juga, ya, bangsa Indonesia yang begini besar, dan begini begitu rahmat Tuhan yang Maha Esa, tetap menempatkan perekonomian bangsa kita berada di 16 besar. Walaupun yang seperti apa yang saya sampaikan, tapi ekonomi bangsa kita termasuk 16 besar. Makanya Pak Presiden kita selalu menghadiri
menghadiri G20 bersama-sama negara yang maju lainnya. Bahkan Bapak sekalian, ya, negara kita ini diproyeksikan oleh lembaga yang sangat kredibel, ya, McKinsey maupun majalah ekonomis, ya, 14 tahun dari sekarang, ya, di tahun 2030 ekonomi bangsa kita akan menjelma menjadi ekonomi yang termasuk 10 besar di dunia. Bayangkan, dengan asumsi, dengan proyeksi, ya, stabilitas politik, keamanan relatif seperti ini saja. Di tahun 2045, ya, 1 abad kita merdeka, bahkan diperkirakan ekonomi bangsa kita akan melejit menjadi nomor 4 terbesar di dunia, Bapak Ibu sekalian. Namun, di balik proyeksi yang optimis tersebut, ya, tentu masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus kita hadapi untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Di tengah era globalisasi yang penuh dengan kompetisi dan persaingan yang ketat di antara negara-negara kita di dunia. Sebagaimana tadi pidato kebangsaan. Tetapi ternyata apakah itu persaingan dengan negara-negara lain? Tetapi tantangan yang terbesar itu bukan dengan mereka, justru berada dengan diri kita sendiri. Itu yang lebih berat lagi. Sekali lagi saya kutip apa yang disampaikan oleh the founding father kita, proklamator bangsa kita, yaitu Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Dia mengatakan, perjuangan saya lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Itu tantangan daripada pergerakan Indonesia Maju. Ayo bergerak. Apa tantangan kita di antara kita sendiri? Kita lihat. Tadi kita lihat bagaimana tampilan banyak aspirasi masyarakat, baik dari petani, nelayan, ya, yang menginginkan kesejahteraan. Tetapi apa kenyataannya? Di samping 16 besar dunia, katakan punya ekonomi kita hampir 1 triliun, we are the largest in Southeast Asia Tenggara. Tetapi kita lihat kue ekonomi yang besar itu ternyata meninggalkan kesenjangan. Ya, di mana kesenjangan ini akan melebar. Di tahun 2000, ya, diukur dengan Gini Index hanya sekitar 0,32, sekarang melebar menjadi 0,42. Itu bagi orang ekonom itu dinyatakan ini sudah lampu kuning. Ternyata kita makin besar. Bahkan saudara sekalian, ya, di tahun 2002 kelompok 20% penduduk kaya menikmati sekitar 41% pendapatan nasional. Ya, bukti kesenjangan makin melebar. 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Ya, kelompok yang menguasai 41% itu meningkat 49% menguasai daripada ekonomi nasional. Sebaliknya, kelompok 40% ya, dari penduduk miskin menurun dari 20% menjadi 16%. Ini menandakan yang dijaga ekonomi kita membuat yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin dan tambah anak. That is our tantangan. Mari kita, ayo kita bergerak. Indonesia maju, ayo. Tadi telah disampaikan oleh Bang Dini, ya, komitmen kebangsaan kita melalui Undang-Undang Dasar 45, ya, jelas mengamanatkan tujuan kita bernegara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Penting memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini perlu kita ingat dan perlu kita dorong. Walaupun bidang pendidikan dan kesehatan, ya, menurut konstitusi telah kita lakukan 20% komitmen kita dalam APBN maupun APBD. Namun, ya, dari berbagai yang telah ada kemajuan tersebut masih menyisakan banyak hak dasar masyarakat yang belum terpenuhi, termasuk hak pekerjaan maupun kehidupan yang layak maupun tempat tinggal yang layak, ya, walaupun kita telah merdeka hampir 70 tahun. Tentu berbagai persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi di masa ini juga berkaitan dengan pembangunan demokrasi sebagai jalan yang telah kita pilih untuk membawa bangsa ini menjadi sejahtera. Masalahnya, ya, demokrasi menjadi jalan yang terbaik. Masalahnya apakah sistem dan budaya demokrasi yang kita bangun
dan yang kita kembangkan apakah sudah sesuai belum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila dan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 45 yang sangat baik sekali disampaikan dalam pidato kebangsaan oleh Pak Didi. Di bidang politik mungkin sudah banyak kemajuan yang telah kita capai selama hampir 2 dekade reformasi 98, hampir 20 tahun. Pemilu multipartai sudah 4 kali terlaksana sejak 99. Pemilihan presiden secara langsung pun sudah dilakukan sejak tahun 2004 dan pelaksanaan pemilu kada secara langsung telah kita praktekkan ya sejak tahun 2005. Pertanyaannya, kenapa praktek demokrasi yang sudah demikian terbuka dan maju ternyata belum juga melihatkan hasil nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat? Yang terjadi justru sebaliknya, di mana sejak dilaksanakan sistem pemilihan yang demokratis, justru semakin banyak pejabat publik dan kepala daerah hasil pemilihan yang terseret, yang terjebak dengan berbagai praktek-praktek KKN. Saudara sekalian, kenapa hal itu terjadi? Saya ingin ulangi. Apakah ada yang salah dengan konsep atau praktek demokrasi kita? Ini perlu kita renungkan sebelum kita jauh melangkah. Kalau kita mengacu pada konsep demokrasi Indonesia yang digagas oleh Bung Hatta dalam risalahnya ke arah Indonesia Merdeka di tahun 30-an, bayangkan Bapak Ibu sekalian, our founding father 80 tahun yang lalu ya, telah memberikan arah perjuangan bangsa kita. Dia mengatakan, bukanlah demokrasi seperti yang berkembang di Barat yang lebih mengedepankan kebebasan individualistik yang cocok untuk negara. Itu diingatkan oleh Bung Hatta yang 90 tahun belajar di Belanda. Demokrasi Indonesia, menurut beliau, sejujurnya adalah yang digali dari nilai-nilai kita sendiri yang mengedepankan musyawarah mufakat, kebersamaan dan gotong royong. Itulah yang harus menjadi nilai-nilai yang harus kita sosialisasikan di bangsa kita. Mari kita dengan pergerakan Indonesia Maju, ayo bergerak. Karena itu menurut Hatta, demokrasi yang dibangun di Indonesia bukanlah demokrasi di bidang politik saja. Demokrasi Indonesia haruslah mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu bukan saja demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi dan juga demokrasi sosial. Sesungguhnya sudah ada dalam pasal 33 maupun 27 Undang-Undang Dasar kita. Tentu Bapak Ibu sekalian, masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, termasuk di dalamnya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penanggulangan terorisme, dan perang terhadap bahaya narkoba, serta perlindungan terhadap anak yang bila kita uraikan tentu akan panjang sekali. Karena waktu kita yang terbatas, baiklah, saya ingin kita kembali kepada fokus kita dalam deklarasi pergerakan Indonesia Maju. Ya, dan saya ingin menegaskan kembali bahwa saat inilah tugas kita bersama, dan insya Allah pergerakan Indonesia Maju ini akan bersama-sama dengan DPD dimanapun kita berada. Kami telah komit pergerakan Indonesia Maju dan DPD kita akan bersama-sama bergerak sesuai dengan tugas kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya mengucapkan apresiasi karena melihat daripada tokoh dan ketokohan daripada pendiri Dewan Nasional yang sudah tidak diragukan lagi. Ya, Bang Didi ini bukan lagi hanya tokoh nasional, beliau ini adalah tokoh internasional. Saya pernah bersama-sama beliau dalam pertemuan di luar negeri di berbagai tempat, ya, dan bagaimana apresiasinya. Tentu bersama juga Pak Limas Musa, Pak sahabat saya mantan rektor dan seluruhnya. Saya pun mengatakan, kalaupun saya tidak boleh nomor 45, saya nomor 45,5 saja. Saya mau untuk bersama-sama bergerak untuk mendorong apa yang telah direncanakan pada malam ini. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, sekali lagi masih panjang sesungguhnya. Tapi saya tahu waktu kita terbatas. Ini tidak apa yang saya sampaikan bagian daripada apa yang saya ingin sampaikan, dan khususnya juga dan sekarang waktu-waktu yang penting ini, ya, kita akan melakukan sebuah agenda nasional yang insya Allah akan dilaksanakan pun kalau tidak tahun ini, tahun depan, yaitu adanya amandemen 5 Undang-Undang Dasar 45, ya, di mana DPD RI sejak tahun 2005 sangat aktif
untuk mendorong dalam rangka konsolidasi demokrasi dan sebagainya dalam membuat amandemen yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan pergerakan Indonesia Maju akan bisa memberikan pandangannya bersama-sama kita. Ini penting sekali, sangat substantif. Kalaulah Pak Ali Maskur Musa di tahun 1999 2004 ya melakukan reformasi atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45, tapi waktu itu dorongan dari luar yang lebih dominan, tapi tentu sekarang secara sistematis ya kita lakukan. Mudah-mudahan pergerakan Indonesia Maju akan bisa memberikan kontribusinya dan kita akan kembali kepada rel yang tepat supaya apa yang tadi disampaikan akan bisa kita laksanakan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Oleh karena itu saya tutup dengan sebuah pantun juga. Pantunnya kira-kira begini Bang. So saya juga penting ini kan deklarasi, mudah pergerakan Indonesia Maju ini bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, tapi bergenerasi ya untuk selanjutnya untuk mengawal Indonesia bisa lebih baik lagi. Anak Demang menangkap ikan, persiapan bekal di hari Minggu, buat makanan menjadi utama. Dengan senang kita ucapkan selamat datang pergerakan Indonesia Maju, harapan tertumpah padamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.